Hai, halo selamat sore Momil. Selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram Kehamilan Sehat bersama Dokter Adrian. Senang sekali hari ini aku Vina, brand marketing Kehamilan Sehat, bisa bertemu dengan mom dan ayah yang sudah hadir di room live IG kita kali ini. Dan untuk mom dan ayah yang belum follow Instagram @kehamilansehat dan dokter.god atau Instagramnya Dokter Adrian, boleh segera di follow ya, soalnya nanti pasti kita bakal share-share hal yang sangat bermanfaat untuk mom dan juga ayah seputar kehamilan dan juga soal persalinan. Oke, sambil menunggu Dokter Adrian bergabung, yuk ajak teman-teman mom dan juga ayah yang belum hadir, yang belum menonton live ini, supaya kita bareng-bareng belajar nih. Soalnya hari ini bakal ada topik yang seru banget, yang tentunya menarik dan pas buat para momil dan juga ayah untuk mengedukasi dan juga sharing pengetahuan kita tentang persalinan yang normal, aman, nyaman, berkualitas, dan minim rasa sakit. Oke, ini dia Dokter Adrian. Oke, sebelum kita mulai sesi edukasi nih, dok, kan tak kenal maka tak sayang. Ada banyak banget tadi nih pasiennya dokter, ada juga pasien-pasien baru ya, mungkin yang belum kenal nih sama dokter. Boleh nggak dok kita kenalan dulu? Ya, boleh. Saya Dr. Adrian Gunawan. Saat ini saya prakteknya di Kamilan Sehat Karangtengah ya, di daerah Ciledug, Tangerang. Selain itu, selain di Kamilan Sehat, saya juga praktek di Rumah Sakit Hermina Ciledug dan Rumah Sakit Akida. Gitu ya. Jadi dari awal mulainya Kamilan Sehat Karangtengah ya udah di sini juga gitu. Wah, berarti udah lama ya dok ya, nih pasiennya udah sampai nungguin nih tadi kita di live. Oke dok, Oke. Dok, edukasi tentang persalinan pasti kan sangat dibutuhkan nih untuk calon momil yang baru saja ingin persalinan atau mungkin yang sudah pernah melakukan persalinan. Karena setiap momil ini kan pasti pengen mempersiapkan persalinan yang terbaik untuk calon buah hatinya kan ya, Dok? Betul bukan, Betul, Mom? betul. Nah, Dok, bagaimana sih persalinan yang aman untuk momil dan juga calon bayi supaya momil nggak khawatir menjelang persalinan nih, Dok? Oke. Kalau persalinan yang aman, intinya kita harus mempersiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya ya. Kadang-kadang ada pasien yang, oh iya saya ingin bersalin normal. Udah ngapain? Ya kontrol aja. Terus nanti mereka harapannya pas lagi udah mau lahiran ya tinggal brojolin keluar. Sayangnya kan nggak selalu semua semudah itu ya. Jadi harus ada Betul. persiapan-persiapan, kontrol memang harus teratur. Ya, kontrol teratur, ibunya diperiksa, dede bayinya pun diperiksa. Apakah ada masalah-masalah yang dapat menyulitkan? Kalau kita tahu ada masalah, tentu saja itu harus diatasi sedini mungkin. Kenapa? Kalau kita atasi sedini mungkin, ya tentu saja akan memudahkan untuk persalinannya. Gitu. Begitu juga persiapan persalinan. Persiapan persalinan seperti yang tadi saya bilang, tidak semuanya seberuntung itu. Aduh, saya mules nih, saya mau ngeden keluar bayinya. Nggak semuanya segampang itu. Biasanya banyak sekali tuh drama-dramanya. Nah, drama-drama itu semuanya biasanya lebih berhubungan karena kekhawatiran ya calon ibu baru, ataupun kadang-kadang yang hamil kedua dan ketiga pun ya pasti masih ada rasa deg-degan lah ya. Nah, itu Iya. kalau bisa dipersiapkan dari awal, tentu saja akan membuat persalinan itu menjadi lebih rileks, lebih santai. Gitu. Oke, Dok. Berarti harus persiapan sedini mungkin ya, Dok, untuk persalinan yang aman Betul, tentunya. betul. Nah, situasi yang nyaman juga kan penting ya, Dok. Gimana sih caranya momil supaya nyaman saat persalinan? Apakah faktor ruangan itu berpengaruh atau adakah faktor lain, Dok, supaya si momil ini bisa nyaman saat bersalin? Sebenarnya kalau untuk faktor yang membuat nyaman tuh banyak, tapi intinya jangan sampai dia itu dibuat stres, ya. Kadang-kadang, Oke. waduh, ini dia datang ke rumah sakit atau datang ke klinik udah tegang duluan. Kenapa? Gak tahu setiap kali datang kayaknya udah trauma aja, apalagi kalau ternyata sebelumnya dia udah pernah melahirkan, banyak masalah, belum apa-apa udah trauma duluan. Ya, jadi dengan salah satunya memang membuat suasana lebih nyaman. Suasana lebih nyaman, ruangan yang ya mungkin gak identik ya dengan namanya rumah sakit, peralatan yang nggak dengan seperti rumah sakit gitu, itu akan membuat Iya, pasien lebih betul. tenang. Dan dalam fase persalinan pun
eh, mereka tidak harus selalu dalam udah harus tidur, pokoknya tidur begini, nanti kalau udah saatnya ngeden enggak. Pada dalam fase persalinan itu seorang ibu boleh jalan sambil jalan-jalan, sambil main jimbol. Mereka kalau pengen tidur, pengen duduk, miring kanan, mau squat, itu silakan sebenarnya, itu bebas ya. Tentu saja selama kondisi ibu dan dede bayinya dalam kondisi yang baik ya. Oke, dokter, berarti ruangan juga sangat berpengaruh ya, dok. Apalagi kalau misalnya kita biasa ke rumah sakit kan identik banget sama ruangan yang serba putih ya, dok ya. Jadi kalau udah masuk rumah sakit, terus lihat ruangan putih tuh kayaknya ngerasa, wah, ada apa nih gitu. Berarti kalau faktor ruangan yang mungkin lebih nyaman, lebih membuat suasana jadi lebih rileks, yang nggak identik dengan rumah sakit juga menjadi faktor rileks tersendiri untuk mobil yang nanti akan melahirkan Ya, ya, dok ya. ya. Oke. Nah, ternyata selain psikis momil yang dibuat untuk lebih nyaman, persalinan normal itu banyak ya, dok, yang untuk faktor mendukungnya. Nah, tapi nih, dok, ada beberapa anggapan kalau misalnya kita sudah merasa nyaman nih, tapi ada faktor lain yang nggak kalah penting, yaitu tentang kualitas bersalin, dok. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk memastikan tempat bersalin kita itu berkualitas, dok? Apa sih yang yang diperlukan untuk kita akan melahirkan nanti? Biasanya sih para mobil itu kan akan kontrol ya. Ya tergantung mereka ingin kontrol di mana, mereka ketemu dokternya dulu. Nah setelah mereka udah oke, tentu saja mereka ya akan boleh sebenarnya. Itu tergantung tempat penyedia layanan kesehatan masing-masing. Apakah mereka boleh melakukan tour? Ya, saya rasa mestinya mereka udah tahu, oh di sini loh nanti saya akan bersalin, di sini loh kalau saya datang misalkan mules, saya udah ada keluhan, saya akan diperiksa di sini. Nanti kalau saya udah selesai melahirkan, oh ini ruangan tempat saya beristirahat. Dengan mereka udah tahu, ya itu mereka akan ngerasa lebih tenang. Ya seperti ya, siapa tahu mereka ngerasa seperti, oh nanti rumah saya untuk beberapa hari ke depan, atau hotel saya untuk beberapa hari ke depan, ya akan jadi seperti Iya, itu gitu. Dibandingkan mereka nggak tahu apa-apa, datang di area, ibu nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini. Belum lagi mereka udah nahan nyeri, ya itu akan membuat mereka lebih stres sebenarnya. Ya, betul. jadi Oke, kalau berarti misalkan untuk mereka nggak tahu memastikan, apa-apa itu iya, agak sulit. Ya, iya. Iya, oke baik. Berarti untuk memastikan suatu tempat bersalin itu berkualitas, perlu disurvei dari jauh-jauh hari ya dok. Bahkan kita harusnya sudah melakukan pemeriksaan kehamilan di tempat tersebut sejak dari lama ya dok, untuk tahu kualitasnya dari setiap ruang, dari setiap fasilitas, dan juga pelayanan dari tempat tersebut ya dok. ya sebisa mungkin begitu. Oke, ternyata faktor yang mendukung persalinan normal itu banyak ya, dok. Tapi nih, dok, ada beberapa anggapan atau mungkin mitos dari masyarakat, dari tetangga yang udah pernah melahirkan, atau biasanya dari orang tua kita sendiri nih, dok, atau siapapun itu, bahwa katanya kalau melahirkan normal itu sakit, dok. Jadi sehingga Oke. mungkin itu membawa sugesti tersendiri ya, ya dok ya. Mobil yang akan melahirkan kayak, aduh, takut sakit, nanti takut dijahit dan lain sebagainya. Nah, padahal kan tergantung persiapan dari mobil itu sendiri. Nah, ini ada tips gak nih dari dokter supaya saat melahirkan normal nanti akan minim rasa sakit? Bagaimana sih dok caranya? Jadi sebenarnya basicnya tuh begini, rasa nyeri itu persepsi nyeri setiap orang tuh berbeda-beda, ya. Ada yang bilang, dok saya nggak mau diinduksi nanti sakitnya luar biasa, lebih sakit daripada lahiran normal. Oke, tetapi ada yang diinduksi pun ketawa-ketawa aja gitu, mereka sangat tenang sekali, ya, karena persepsi nyeri memang berbeda. Tapi sebenarnya harus diingat bahwa secara teori, nyeri itu memang akan dibutuhkan saat persalinan. Kenapa? Rasa nyeri itu akan membuat peningkatan hormon-hormon. Salah satunya hormon untuk meningkatkan kontraksi. Ya, jadi itu seperti suatu loop, seperti suatu lingkaran. Ada kontraksi, ada nyeri, kontraksi lagi, nyeri, wah muter terus. Jadi memang kalau ada nyeri itu nggak apa-apa. Tapi tentu saja rasa nyeri itu akan membuat
seorang ibu menjadi stres saat persalinan. Nah, stres itu justru berefek negatif, ya. Berefek negatifnya apa? Kalau mereka bisa rileks, ada hormon yang keluar, hormon relaksin, itu akan membuat si panggulnya menjadi lebih gampang melebar, kepala bayi lebih gampang turun dan seterusnya. Tetapi pada saat stres, hormon itu akan berkurang sehingga justru membuat jalan lahir itu menjadi seperti lebih kaku. Gitu. Jadi pertama-tama memang harus rileks dulu. Nah, caranya supaya rileks gimana? Eh, para ibu hamil itu dapat belajar, intinya sih belajar. Belajar apa? Mereka harus tahu nih apa sih yang terjadi di kehamilan mereka dari awal, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Ya, pada saat mereka sudah bisa ikut, tidak ada keluhan apa-apa, mereka boleh mulai ikut senam atau yoga hamil. Kenapa? Itu akan membantu memperkuat otot-otot di jalan lahir mereka. Itu akan memperkuat perut mereka, kekuatan perut. Itu akan membuat jalan lahirnya menjadi lebih rileks karena udah terbiasa dilatih, ya. Dan satu lagi mereka akan dibantu diajarkan untuk mengatur pola pernafasan. Pola pernafasannya gimana sih? Karena dengan bernafas yang baik itu dapat membantu menurunkan rasa nyeri juga. Dan pada saat yang sama, pada saat mereka harus memedan, yaitu kekuatan itu dari mereka sendiri. Jadi kalau nafasnya nggak efektif, mereka nggak terbiasa latihan, kadang-kadang itu yang bikin proses persalinan menjadi lebih lama. Karena menjadi lebih lama, nyerinya makin lama mereka makin takut. Nah, itu muter aja lagi Iya, seperti betul. itu. Gitu, ya. Terus ada satu Oke, lagi Dok. sebenarnya. Memang persalinan itu banyak cara, ya. Memang sudah ada mungkin dengar dengan namanya gentle birth, hypnobirthing. Nah, itu salah satu metode-metode yang bisa dipelajari. Ya, itu ada ilmu-ilmunya sehingga membuat seorang ibu hamil menjadi lebih rileks pada saat mau persalinan. Ya. Terus ada cara juga, oh gimana sih tadi katanya takut nih kalau nanti lahiran robek, nanti harus dijahit segala macam. Ada cara, ada latihan. Itu biasa pun diajarkan sama kalau kita diajarkan oleh kadang-kadang oleh saya, oleh dokter lainnya, ataupun oleh bidan yang mengajarkan di kelas 6 hamil gimana cara melakukan pijat perineum. Ya, itu untuk memudahkan proses persalinan. Moga-moga nggak robek. Kalau robek pun pada saat proses dijahit tidak terlalu sakit gitu. Oke, berarti pengelolaan rasa stres menjelang persalinan itu penting banget ya, Dok ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal senam hamil nih, Dok. Senam hamil itu perlu dilakukan dari trimester berapa sih, Dok? Apakah baru menjelang persalinan atau sebenarnya dari trimester pertama itu sudah sangat efektif untuk mengurangi stres sehingga nanti tiba waktunya persalinan? Oke. Jadi memang kalau untuk yang secara ideal, ya, sejak saat sudah memasuki trimester ketiga sudah ikut, ya, karena itu memang pada saat itu ukuran bayi sudah besar, panggul sudah mulai rasa nggak enak, persiapannya sehingga lebih mantap. Oke, jadi tadi pembahasan kita sampai pada bagaimana mengurangi resiko tentang lahiran yang nanti misalkan harus dijahit karena robek. Nah, ini bagaimana, Dok? Tadi kan kita sudah membahas tentang kehamilan, tentang senam hamil untuk trimester pertama, kedua, atau ketiga ya, Dok ya. Nah, untuk mengurangi adanya robekan ini bagaimana, Dok? Jadi kalau untuk mengurangi robekan, sudah pernah diajarkan, sudah beberapa kali juga saya ulang, kadang-kadang saat sedang konsultasi di klinik, ada yang menanyakan sudah saya ajarkan. Sebenarnya kita bisa melakukan namanya dengan pijat perineum, ya. Mungkin boleh nyari sumber informasi juga, browsing di internet, ya. Tapi intinya adalah melakukan pijat perineum itu kita ingin melakukan pijatan pada maaf ya, ini kalau daerah jalan lahir bundanya, di daerah sini ini kita lunakkan karena di sini biasanya itu daerah yang terjadi robekan. Nah, kalau daerah itu semakin lunak, semakin elastis, tentu saja saat dede bayinya mau keluar itu akan menghindari robekan.
Walaupun kadang-kadang robekan itu akan tetap ada, tetapi dapat diminimalkan, ya, satu dapat diminimalkan. Kedua, yang dapat kita usahakan adalah jangan sampai robekannya terlalu lari kemana-mana, akhirnya robekannya mencar-mencar, ya. Itu biasanya terjadi kalau perineumnya terlalu kaku, ya. Dan juga, ya, harus minta bantuan juga dari si ibu hamilnya tersebut, ya, karena kadang-kadang posisi mereka ya karena sangat sangat nyeri sekali, mereka tidak dapat menahan posisi, terkadang saat bayi keluar, wah geser sana sini ya robekannya jadi kemana-mana, itu salah satunya juga yang bikin nyerinya bertambah. Oke, oke Dokter Adrian, terima kasih banyak nih ilmunya, benar-benar detail banget nih buat para momil ya. Kita tadi udah ngebahas detail banget tentang persalinan yang aman, nyaman, berkualitas, dan juga minim rasa sakit. Nah dokter, ini udah Momin siapkan nih. Tadi udah Momin sambil lihat-lihat nih pertanyaan dari para momil yang udah hadir dan juga momil yang dari satu yang menambahkan pertanyaan pada kolom komentar di feeds Instagram, Dok. Oke, ini langsung mau bantu sebutkan ya, dokter ya. Ya, oke. Nah, ini yang dari komentar di feeds Instagram itu ada Mom ABC Damel. Hai dok, saya Amel. Saya izin bertanya bagaimana meminimalisir rasa sakit dan membuatnya nyaman saat melahirkan normal pada ibu yang menderita skoliosis. Apa posisi melahirkan juga menjadi pengaruh rasa sakit saat melahirkan? Terima kasih sebelumnya dok. Oke, silahkan dokter untuk dijawab. Oke, jadi skoliosis atau ada kelainan arah dari tulang belakangnya ya. Nah, itu biasanya sebelum persalinan itu akan diminta pemeriksaan dulu. Saya biasa akan menganjurkan pemeriksaan mungkin dengan dokter teman sejawat dari bagian ortopedi atau bedah tulang. Ya, supaya dicek bagaimana dengan derajat skoliosisnya tersebut, ya. Kalau derajat skoliosisnya agak cukup berpengaruh, kita bisa minta pendapat dari dokter ortopedi tersebut untuk menganjurkan gimana kira-kira posisi yang baik. Ya. Nah, kalau posisinya yang nyaman tentu saja senyaman ibu-ibu tersebut gimana dia mau melahirkan karena tidak ada posisi yang lebih baik. Tidak harus sebenarnya melahirkan itu dalam posisi berbaring tidur terlentang. Ya memang dengan berbaring tidur terlentang itu akan memudahkan ibunya melahirkan, akan memudahkan dokternya menolong bayinya lahir. Tetapi misalkan pada saat dalam proses persalinan ibunya ingin jalan, ingin jongkok, itu silahkan. Atau misalkan pada saat pembukaan sudah lengkap kepala bayi belum turun, tidak harus terlentang. Biasanya dengan posisi miring kiri itu akan membantu mempercepat penurunan kepala ya sehingga membantu proses persalinan juga gitu. Nah, kalau untuk skoliosisnya sendiri ibu itu harus mengingatkan karena takutnya kenapa? Mungkin dia ingin menghindari rasa nyeri. Terus ada pilihan melahirkan dengan namanya ILA, intralabor anesthesia. Intralabor anesthesia itu adalah suntikan yang akan diberikan oleh rekan dokter anestesi. Sehingga pada saat disuntikan itu rasa nyerinya hilang, nol. Ya, kontraksi tetap ada. Nah, pada saat menyuntikan itu, seorang dokter anestesi akan menyuntikkan obat dan memasukkan selang kateter, epidural kateter ke dalam rongga tulang belakang ibu. Jadi itu mereka harus mengetahui posisi tepatnya. Jadi kalau skoliosis itu sebaiknya sudah ada pemeriksaan seberapa miring sudutnya gitu. Oke, berarti masih bisa melahirkan normal tentunya ya dok ya, asalkan Tergantung sudah sudutnya masih dilakukan bisa. Iya. iya pemeriksaan secara berkala ya dok ya. Oke, Momin lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Ini tadi dari komen yang di live Instagram kita nih dok, sebelum terjeda. Oke, ini dari Mom Stelia Elvina. Selamat sore dokter, saya izin bertanya, bagaimana cara menghindari stillbirth atau bayi lahir mati saat mempersiapkan persalinan normal di trimester ketiga? Terima kasih dokter. Oke.
Stillbirth ya itu, atau kita kadang-kadang bilang stillbirth artinya lahir meninggal, atau saat di dalam kandungan kita bilangnya IUFD atau intrauterine fetal death, artinya bayi meninggal di dalam kandungan. Yaitu ya saya rasa itu mimpi buruk untuk semua orang ya, mimpi buruk untuk pasangan suami istri tersebut yang sedang mengharapkan bayinya lahir dengan baik. Tentu saja itu mimpi buruk buat dokternya. Kok aduh sayang banget kalau kita udah melakukan kontrol rutin dari awal, tiba-tiba kita kedapatan penyakit seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan bayinya meninggal. Nah, yang harus diingat kembali lagi ke tadi pertama, untuk menghindarkan masalah-masalah supaya persalinan kita bisa aman, ya memang kontrol itu harus secara rutin, ya. Semua faktor risiko sebisa mungkin dicari, ya. Kadang-kadang ada yang tidak sadar, oh saya ternyata ada penyakit ini itu, sehingga pada saat ditanya, ibu ada keluhan apa? Oh nggak ada, saya baik-baik aja, gitu. Nah itu harus lebih digali lagi, harus lebih seksama, ya. Terus mulai dari 20 minggu kehamilan di atas 5 bulan, itu ibu-ibu hamil akan mulai merasakan gerakan janin. Ya, nah jadi saat mereka mulai merasakan gerakan janin, itu adalah salah satu faktor yang dapat membantu menghindari IUFD atau stillbirth tadi. Nah, gerakan janin itu akan mereka amati, sebisa mungkin mereka hitung, terutama kalau gerakan janinnya agak berkurang. Ya, cara ngitungnya gimana? Gini, mereka harus tahu bahwa normalnya itu bayi akan bergerak aktif. Tetapi ada saat-saat di mana bayi itu dalam fase tidur, istirahat. Nah, kalau memang sedang dalam fase istirahat, mereka jangan langsung stres. Mereka boleh mencoba membangunkan si dede bayinya. Cara membangunkan gimana? Mereka boleh menggoyang perutnya secara halus. Atau mereka boleh coba ajak ngomong dede bayinya. Mereka boleh membunyikan lagu atau kerincingan kunci di samping perutnya. Atau bisa juga dengan makan minum sesuatu yang manis. Apabila setelah mereka melakukan tindakan tersebut ternyata bayinya bergerak aktif, nah itu kan berarti bayinya barusan tidur doang tuh, mereka udah bisa rileks lagi. Iya. Nah, lalu di atas 32 minggu, gerakan bayi itu memang sedikit berkurang di atas 8 bulan. Jangan langsung stres juga. Kenapa? Karena di atas 32 minggu itu rongga rahim seorang ibu hamil itu udah full biasanya. Jadi gerakannya memang terbatas. Nah, yang penting mereka menghitung jumlahnya itu normal. Normalnya setidaknya ada 10 kali gerak dalam waktu 2 jam. Gitu. Oke, baik dokter. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih dok dari Mam Meidel. Nah kira-kira ibu hamil dengan hipertensi kronis apakah bisa melahirkan secara normal dok? Lalu apa aja tipsnya? Oke. Hipertensi kronis tentu saja boleh melahirkan secara normal. Sebenarnya hipertensi sendiri bukan indikasi untuk persalinan secara operasi ya. Selama kondisi ibu dan bayi sehat ya. Kalau hipertensi kronis artinya seorang ibu tersebut sudah tahu, sudah didiagnosis bahwa ibu tersebut menderita tekanan darah tinggi, entah dari sebelum hamil atau dia sudah ada tekanan darah tinggi saat kehamilannya belum 20 minggu. Nah, kalau kita tahu dari awal, ya kita tahu dari awal, oh ini nih ada tekanan darah tinggi. Kita berusaha pertama-tama mencegah jangan sampai tensinya naik. Kita berikan obat antihipertensi. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan masalah di kehamilan nggak? Bisa. Untuk dari awal kalau tensinya nggak terkontrol, pertumbuhan bayi bisa terhambat. Jadi kita harus kontrol berat bayinya secara baik. Kita harus berikan multivitamin, kita harus berikan suplemen untuk mencegah komplikasi dari hipertensi. Biasanya ke arah namanya preeklamsi. Preeklamsi itu udah mulai ada masalah di organ-organ lain. Sehingga yang kita takutkan ibunya bisa kejang. Nah itu kita harus hitung lagi. Oh kita apa nih yang harus kita berikan obat-obatnya. Nah apabila saat sudah bulannya ternyata semua kondisi dalam
optimal ya, berarti ibunya optimal, sehat, tensinya terkontrol baik, bayinya pun sehat, silakan lahir normal gitu. Oke, lagi-lagi kembali ke kontrol yang rutin ya dok ya. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab 3 pertanyaan dari Momin. Dan selamat juga untuk 3 Momil dengan pertanyaan terbaik akan Momin hubungi nanti setelah live Instagram berakhir. Oke, semoga live Instagram kita hari ini dengan Dokter Adrian memberikan manfaat dan membantu Momil untuk mempersiapkan persalinan aman, nyaman, berkualitas, dan minim rasa sakit. Nah, Mom bisa memilih persalinan normal di kehamilan sehat ya, Mom. Untuk di cabang Tangerang sendiri, saat ini persalinan normal sudah bisa Momil temukan di KS Prime Ceger, KS Prime Alam Sutra, KS Serpong, dan juga KS tempat live Instagram kita kali ini, yaitu di Karangtengah. Juga spesial untuk Momil, ada promo menarik tentunya yang bisa Mom dapatkan, dan Mom bisa langsung cek di www.kehamilansehat.com/promo. Oke, terima kasih untuk Dokter Adrian dan juga para Momil yang sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa kembali di live Instagram Kehamilan Sehat selanjutnya. Oke, terima kasih dokter. Boleh silakan untuk di end live. Oke, untuk Momin, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita dan juga kunjungi website kita. Nah, untuk fasilitas bersalin sendiri, untuk mempersiapkan persalinan yang aman, Kehamilan Sehat juga menyediakan senam hamil dan juga hypnobirthing yang bisa Mom cek langsung di website kita di www.kehamilansehat.com. Selalu ada promo menarik di dalamnya, jadi rajin-rajin terus untuk ikuti perkembangan kita, untuk ikuti update kita di website dan juga di seluruh sosial media kita. Jangan lupa untuk follow Instagram live kehamilan. Jangan lupa untuk follow Instagram Kehamilan Sehat ya. Sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Mimin pamit undur diri dan untuk mengakhiri sesi live IG hari ini. Oke, sampai jumpa.